Tadi malam kita sudah melihat hasil dari Risla FOMC. Telah diadakan pertemuan oleh para jagoan-jagoan neon ya, yang membicarakan tentang kebijakan ekonomi Amerika dalam satu lembaga, satu forum, satu komite yang namanya FOMC ya. Dan mereka telah menyepakati beberapa keputusan ya. Nah, tema hari ini saya akan sedikit membahas tentang ada kaitannya dengan hasil FOMC tersebut. Tapi tema kali ini agak sedikit lain. Jadi tema kali ini sama seperti film yang ada di Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta. Ya. Tapi hari ini temanya adalah ada apa dengan emas. Ya. Yeah. Ada apa dengan emas, trader semuanya. Seperti yang telah kita ketahui semuanya, trader. Emas kemarin dia terjun bebas sebebas-bebasnya, ya. Dia terjun bebas sebebas-bebasnya sampai nilai yang paling terendah dalam 8 bulan terakhir. Bayangkan. Itu kalau nggak salah itu dia sampai 1732. Bayangkan trader. Kalau trader melihat apa yang telah saya berikan, apa yang telah saya katakan kemarin tentang FOMC dan lain-lain, berita ekonomi yang terjadi kemarin, saya sudah jelas bilang bahwa kekuatan dolar akan sangat kuat dan tidak tertutup kemungkinan dolar akan semakin naik dan naik lagi. Apa yang terjadi? Dolar naik. Imbasnya jatuh bebas semuanya. Gold turun habis-habisan. Emas ya, emas. Euro USD turun sampai titik yang paling terendah itu kemarin, sabar saya lihat dulu, kemarin itu dia turun sampai di sekitaran 1.06. Ya. 1.06 itu nilai yang paling terendah dalam sejarah. Nah, dari tahun 2016 lebih rendah lagi. Ya, bayangkan trader semuanya. Dia turun di nilai yang paling terendah ya. Nah, oleh karena itu sekarang saya coba pindah dulu ke platform. Nah, saya pindah. Trader bisa lihat. Bayangkan dengan penurunan yang dahsyat kali ini memberikan sinyal-sinyal di mana ya kita udah tahu sinyalnya resesi. Kita udah tahu sinyalnya akan kayak gimana. Dan sesuai dengan hasil pertemuan FOMC kemarin, ya. FOMC bertemu kemarin sudah sangat jelas bahwa mereka menaikkan suku bunga sebesar 75 basic point atau 75 BP, ya. Sudah sangat jelas. Itu artinya dengan adanya kenaikan suku bunga ini, ya, artinya akan terjadi penguatan terhadap mata uang dolar. Hawkish. Imbasnya yang akan terjadi trader, emas akan semakin tertekan, ya. Kita lihat di sini, emas akan tertekan walaupun trader lihat emas ini dia tertekan sampai titik yang paling terendah 1723. Walaupun hari ini ada sedikit bias peningkatan karena koreksi dari kemarin, ya. Koreksi dari kemarin FOMC, koreksi ada sedikit, itu sangat wajar, ya. Dan bias menunggu sampai akan adanya non-farm pada besok hari, ya. Ini dia. Kalau trader lihat ya, bagaimananya jatuhnya emas, benar-benar telak dipukul sama dolar. Ya. Emas dipukul benar-benar, ya. Emas kemarin dia tidak mampu menembus 1768, ya. Dia semakin tertekan, ya. Ini dia disebabkan karena pukulannya ini karena dolar semakin bangkit. The Fed dengan sikap hawkishnya, ya, membuat emas ini dia terendah dari bulan September 2021. Ya. Ini harus dilihat nih, ya. Dolar naik semakin tinggi,
kenaikan suku bunga federal sebesar 75 BP menekan semuanya, termasuk emas. Ya. Kerusuhan terjadinya emas ini sudah sangat jelas ya. Dapat dari di mana rumor di mana The Fed akan selalu menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang terjadi. Dan kalau kita udah tahu bahwa materi yang saya berikan kemarin hawkish dan dovish, di mana saat hawkish artinya akan menaikkan suku bunga dan imbasnya terhadap dolar. Akibatnya emas akan turun dan turun terus. Ya. Tren bullish masih sangat jauh. Ya. Dan selama 1 minggu ini dia turun benar-benar bearish dan bearish terus. Ya. Ditambah lagi trader, kebijakan dari The Fed ini dia belum melonggarkan ya keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dia masih gas full untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini dia. Ini dia trader semuanya yang harus para trader perhatikan dengan seksama. Informasi yang saya dapat bahwa banyak analis menyatakan bahwa dolar akan tetap dominan setidaknya dalam 3 bulan. Artinya kalau dolar tetap dominan setidaknya 3 bulan, artinya selama 3 bulan ini suku bunga akan selalu diperkuat terus. Dari situ artinya emas bisa turun terus trader semuanya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita lihat secara tendensinya kita udah sangat tahu juga bahwa tendensi emas ini dia masih turun trader. Ya. Tendensinya dari sini masih turun. Trennya. Ya, ini saya menggunakan moving average. Ya, trennya ini masih turun. Ya, kita coba lihat, kita menganalisa emas. Nah, masih jauh, sangat jauh. Ya, trader bisa lihat analisa emas ya. Dia turun paling terendah. Dan kalau kita lihat di sini, saya pindahin dulu ke D1 ya supaya kita bisa tahu pergerakannya. Nah, trader lihat. Kalau menurut analisa saya kembali lagi bilang bahwa trennya ini dia akan mencoba turun sampai level di bawah sini. Menyamakan di level 1668-an. Nah, ini dia. Trader lihat aja nih. Dia naik turun sedikit, turun naik turun. Nah, saya masih bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai di 1600 di sini deh. Nah, taruhlah di sini. Oke lah, win-win solution di sinilah. 1682. Jadi kalau seumpamanya masih menaikkan tingkat suku bunga terus, kita akan lihat ke depan, artinya tidak tertutup kemungkinan gold ini akan turun sampai ke titik 1682. Dia mencoba menyamai titik terendah pada bulan tahun 2021 bulan Maret tanggal 5 ya. Ini dia. Ini yang harus para trader lihat, perhatikan dan analisa ya. Nah, ini dia. Jadi secara garis besar ya, fundamental memperkuat bahwa akan terjadi penurunan bukan saja di emas, di mata uang lainnya, aset-aset lainnya sudah sangat jelas ini trader. Aset lainnya pada turun semua, gold, GBP USD, Euro USD. Nah, udah sangat jelas ini penurunan trader, sudah sangat jelas. Sekarang oke, koreksi. Tapi kalau trader lihat arah pergerakan mereka ini, trader lihat ya arah pergerakan mereka. Mereka ini sebenarnya bikin suatu arahnya tuh sangat simple trader tuh. Nah ini lihat ya trader ya. Artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi terus sampai titik yang paling terendah di level misalnya kalau Euro USD sampai di 1.00 trader. Dan kalau gold saya bisa bilang bahwa dia akan turun sampai di 1682. Makanya ada apakah dengan emas? Emas ini sebenarnya ada apa? Ya, sangat jelas. Emas sangat tergantung dari ekonomi kebijakan ekonomi Amerika. Emas ini akan naik cuma satu jalan, perang. Di saat ada perang, emas akan naik lagi. Ya. Emas akan naik cuma di saat ada peperangan lagi. Pecah perang, pecah lagi, udah bahasa Ambon aja bahasa aku. Pecah perang di Ukraina dan Rusia, emas akan naik. Tapi sekarang kan udah aman-aman aja. Presiden Amerika udah masa bodoh dengan perang, ya.
Perdana Menteri Inggris dikit lagi udah diganti dia. Si Johnson yang paling getol perang, besok-besok lagi dalam minggu ini kalau saya prediksi dia udah mulai diganti. Long kemarin 5 orang menteri dia udah keluar. Baru keluar lagi 2 orang, ya. Udah mau sih tidak percaya. Johnson ini minggu depan ini udah keluar dia. Sayang banget, orang yang paling getol perang besok-besok ini udah keluar dia. Udah nggak jadi Perdana Menteri lagi kalau analisa saya. Tapi yang pasti saya analisanya sih pakai RSI. Ya. Makanya trader semuanya. Ada apakah dengan emas? Sangat jelas. Emas sangat terpengaruh dengan kebijakan yang dilakukan oleh Fed. Emas sangat terpengaruh dengan kebijakan geopolitik. Emas akan turun di saat semua nyaman dan mereka menaikkan tingkat suku bunga. Berdasarkan prediksi-prediksi yang sudah dilakukan oleh para pakar, ya, di mana mereka memprediksikan dolar akan berkuat di dalam 3 bulan kemudian. Artinya dalam 3 bulan itu kemungkinan besar akan hawkish yang terjadi di Amerika. Dalam 3 bulan itu, ya, The Fed akan menaikkan tingkat bunganya. Nah, artinya emas, gold akan mencoba sedikit turun. Oke, kalaupun sedikit kenaikan, ya itu wajar ya, koreksi dalam trading itu wajar ya. Ibaratnya kalau kita di atas terus nggak mungkin lah, pasti ada waktunya kita di bawah juga ya. Karena kalau terlalu di atas capek kita ya. Ada waktunya kita di bawah juga ya. Nah, kalaupun sekarang terjadi koreksi, palingan koreksi minimal misalnya sampai 1.700-an, habis itu dia turun lagi. Dan target kita itu di 1.682. Ini adalah target utama yang kalau memang benar hawkish semakin diperketat, ya, FOMC udah bilang menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya, basic point. Artinya emas akan turun dan terus akan turun. Oke. Demikianlah tema kita hari ini. Ada apa dengan emas? Semoga tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Profit Indonesia.